kondisi-kondisi mungkin 3C, 3D, mungkin bahkan sudah 4A pangkat golongannya ya. Ya, ini ketika masuk di dalam jabatan fungsional tetap harus ke ahli pertama. Nah, kami berikan formulir di mana mereka bagi yang tadi tidak sesuai diberikan formulir terlebih dahulu gitu ya. Kemudian setelah yang bersangkutan angka kreditnya tadi sudah menyesuaikan di terakhirnya di ahli pertama katakan tadi ya pelaksana, maka harus menyesuaikan 1 tahun dulu di ahli pertama, kemudian yang bersangkutan bisa menyesuaikan sesuai dengan pangkat golongannya secara bertahap gitu ya. Kalau tadi 3C 3D ke ahli pertama gitu ya. Nanti setelah 1 tahun maka yang bersangkutan bisa menyesuaikan kreditnya ke ahli mudanya karena sudah 3C 3D. Tapi ingat, untuk yang 4A nggak bisa langsung menyesuaikan di madya. Tetap ke muda dulu, baru setelah itu baru ke madya kalau sudah memenuhi angka kredit gitu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini saya langsung saja ya Bapak Ibu ya. Eh, oh ya, mekanisme untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain mungkin nanti akan kami atur lebih teknis di dalam buku panduan teknis kami ya. Oke, kami langsung berikan contoh-contoh aja simulasi. Biasanya kalau nggak simulasi pusing gitu ya Bapak Ibu ya. Siap-siap dengan angka-angka Bapak Ibu ya. Oke, di depan layar ini saya berikan contoh SK pengangkatan. Jadi nanti ini SK pengangkatan ya, terhitung mulai tanggal sekian-sekian diangkat dalam jabatan fungsional, katakanlah tadi ya, pengembang teknologi pembelajaran dengan jenjang ahli muda dengan angka kredit sebesar berapa? Harus disebutkan angka kreditnya. Jadi nanti SK ini didapatkan ya salah satunya adalah harus ada pak dari atasan langsung. Baik, kemudian ini Bapak Ibu di depan layar ini adalah contoh-contoh untuk menuangkan angka kreditnya yang nanti akan dituangkan oleh atasan langsung. Saya berikan contoh untuk yang contohnya di sini pengawas Bapak Ibu ya, pengawas ke CF aja. Yang nomor 1 2 nanti silakan baca sendiri ya. Saya sudah sampaikan paparannya kepada panitia gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, saya berikan contoh yang nomor 3. Apabila seorang pengawas ya eselon 4 masuk ke jabatan fungsional ya. Tadi ingat cara menetapkan angka kreditnya adalah dari predikat kinerja pada pangkat golongan terakhirnya. Yang bersangkutan ini 3D 2 tahun ya di ahli muda dengan angka kredit ya sebesar 150. 150 dari mana asalnya? Ya, ditambah dengan angka kredit dasar. Inilah komposisi asalnya, ya. Bapak Ibu harus paham ini di sini nih, ya. Jadi karena yang bersangkutan ini nilainya baik, gitu ya, maka yang bersangkutan dapat 100%. Ingat ya, kalau nilainya baik, maka konversinya adalah 100%. Dikalikan pada koefisien di jenjangnya. Nah, tadi eselon 4 setara dengan ahli muda. Karena di ahli muda maka koefisiennya adalah 25. Maka dapat 25 angka kredit dikalikan 2 tahun gitu ya. Sehingga dapat 50 angka kredit. Dapat 50 angka kredit ya. Ditambah angka kredit dasar golongan ruang 3D yaitu 100%. Mungkin Bapak Ibu ini akan bertanya-tanya angka kredit dasar itu apa sih? Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan, angka kredit dasar dalam perban itu sudah ada lampirannya ya. Jadi pada prinsipnya apabila angka kredit dasar ini diberikan pada pangkat di atas yang paling terendah. Ya, yuk puyeng nggak nih Bapak Ibu? Ya, jadi angka kredit dasar ini ya, jadi kalau Bapak Ibu dilihat bahwasanya pangkat terendah di jenjang jabatan, contohnya 3A di ahli pertama, 3C di ahli muda, 4A di ahli madya, 4D di ahli utama itu angka dasarnya 0. Karena tadi ingat jenjang mengawal jenjang itu adalah berawal dari 0 gitu ya. Kemudian untuk 3B yang di ahli pertama ya, 3 Bravo untuk ahli pertama diberikan angka kredit dasar sebesar 50. Delta ya, tadi ingat 3C itu 0, 3 delta itu diberikan dasar sebesar 100 karena kebutuhan 3C ketiga dia adalah 100, 100 ya. Jadi di situ angka kredit dasarnya adalah 100. Asumsinya bersangkutan sudah melewati 3C sehingga diberikan deposit 100.
ya. 4A itu 0, 4B yang nilai dasarnya 150, 4C yang nilai dasarnya 300, ya. Begitu Bapak Ibu. Kami ada lampiran dalam perban 3, ya. Jadi, saudara X tadi ya, seorang pengawas golongan ruang 3D 2 tahun, ya. Ketika tadi nilainya baik, maka ketika angka kredit perpindahannya mendapatkan angka kredit sebesar 150. Begitu ya. Itu dituangkan di dalam SK-nya nanti. Ya ini yang nanti ketika yang bersangkutan ini sudah lulus uji kompetensi gitu ya. Kemudian yang bersangkutan nanti akan dimintakan paknya atasan langsung tadi untuk tadi sebesar 150 tadi dalam bentuk pak. Nah, dalam jabatan fungsional kami proyeksikan ya. Jadi yang bersangkutan ini disimulasikan karena yang bersangkutan tadi untuk ahli madya, selanjutnya kan berarti ke ahli madya Bapak Ibu ya, itu butuhnya 200. Dengan demikian, ketika yang bersangkutan itu punya 150 ya, sehingga diasumsikan kurang 50 angka kredit, ketika yang bersangkutan ini nilainya baik-baik saja, maka bisa ya diplanningkan yang bersangkutan untuk ahli madya itu hanya 2 tahun lagi ya kan 25 gitu ya. Oke, ini seperti ini Bapak Ibu. Yang nomor 1 nomor 2 silahkan dibaca sendiri ya. Baik, kemudian contoh selanjutnya tadi ingat tadi saya sampaikan bahwasanya untuk pangkat puncak pada jabatan administrasi hanya dihitung maksimal 3 tahun saja ya. Jadi contohnya di sini apabila tadi seorang pengawas golongan ruangnya 3D ternyata panggolnya tuh 6 tahun. Dihitungnya ya 3 tahun saja gitu ya. Jadi contohnya ini golongan ruangnya 6 tahun, 3D dan 6 tahun. Yang bersangkutan mau pindah nih pengawas mau ke DF analis hukum ahli muda dapatlah angka kredit 175 dengan komposisi seperti ini penghitungannya. Karena nilainya baik, maka adalah 100% dikalikan 25 ya, dikalikan 3 tahun sehingga dapatnya 75 ditambah angka kredit dasar di golongan ruang 3D sebesar 100 sehingga dapatnya 175. Sehingga dengan demikian ketika yang bersangkutan mau ke ahli madya ya, karena butuhnya 200 sehingga inilah kekurangannya adalah 25 ya. 25 kredit lagi sehingga diproyeksikan yang bersangkutan adalah paling lama 1 tahun lagi untuk bisa ke ahli madya ya apabila dengan mendapatkan predikat kinerja baik gitu ya. Nih Bapak Ibu, itu contoh yang tadi pangkat puncak. Kemudian saya tadi sampaikan bahwa tadi yang golongan tadi ya sebelumnya saya sampaikan tadi adalah ketika panggol dan jenjang setara. Lah, bagaimana kasusnya contohnya kayak tadi yang pelaksana ternyata pelaksananya adalah 3C, 3D, 4A gimana gitu ya. Ini contohnya di sini. Jadi kami berikan lampiran di dalam perban 3 ya bahwasanya semua pelaksana mau 3C, 3D, 4A harus ke ahli pertama, inilah angka kreditnya 100. Ya, kalau kita maknai Bapak Ibu sebenarnya angka kredit 100 ini adalah angka kredit tertinggi di ahli pertama. Yang bersangkutan sebenarnya sudah memenuhi untuk ke ahli muda. Gitu ya. Namun dengan demikian ya tetap yang bersangkutan harus UKOM dulu gitu ya. Jadi di sini kami simulasikan, kami contohkan di sini Bapak Ibu, apabila seorang pelaksananya itu 3D, katakan yang bersangkutan sudah 4 tahun, dia punya gelar S1, mau pindah ke dalam jabatan fungsional. Berarti kalau pindah, yang bersangkutan harus ke ahli pertama. Diberikan angka kredit langsung, yaitu sebesar 100 di dalam SK-nya, ya. Jadi sudah diangkat saudara X gitu ya, dalam jabatan fungsionalis kebijakan ahli pertama dengan angka kredit langsung kasih 100 gitu ya. Kemudian setelah duduk di ahli pertama, yang bersangkutan bisa ke ahli muda. Ya, namun di sini ada ketentuannya. Yang pertama adalah paling singkat 1 tahun dulu harus di ahli pertama. Kemudian yang bersangkutan harus predikat kinerja minimal baik dan ada formasinya tentunya ya. Ada kebutuhan di ahli potensi di ahli pertama. Dengan demikian, yang bersangkutan nanti ketika sudah lulus, sudah ditetapkan ya, mau ditetapkan akhirnya maka sebesar 175 angka kredit. Dari mana? Inilah proses penghitungannya. Ketika yang bersangkutan adalah nilainya tadi baik, maka dapat 100% ya karena sudah di ahli muda ya.
yang bersangkutan tadi udah lulus uji kompetensi ini di ahli muda ya, dapat 25. Dan ingat, walaupun yang bersangkutan ini adalah 4 tahun, ingat pangkat puncaknya hanya dihitung 3 tahun. Jadi yang bersangkutan hanya dikalikan 3, yaitu dapat 75 angka kredit ditambah angka kredit dasar di 3D sejumlah 100, sehingga dapat 175. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi tadi kalau kita proyeksikan kembali tadi ingat butuhnya kalau ke Madya berarti 200, berarti kurangnya 25, sehingga dimungkinkan yang bersangkutan 1 tahun lagi ke ahli Madya gitu ya, bisa mengikuti uji kompetensi ke ahli Madya. Nah, inilah di layar ini jadi tidak seseram yang kita pikirkan ya. Jadi ke ahli pertama kalau tadi disimulasikan tadi cuma setahun, di ahli muda cuma setahun juga gitu ya. Kemudian yang bersangkutan bisa ke ahli Madya. Pun demikian, Bapak Ibu, untuk kasus seorang pelaksana sudah 4A. Tapi karena tadi ya, kita harus tunduk dengan aturannya. Kalau Permenpan 1 kan tadi bilang, pelaksana semua harus ke ahli pertama. Sehingga tadi seorang pelaksana 4A, padahal sudah S2 gitu ya, tetap ke ahli pertama dulu. Ya, nah langsung dikasih angka kredit tadi, langsung ada di lampirannya sebesar 100. Selanjutnya bersangkutan sudah di ahli pertama 1 tahun, maka yang bersangkutan bisa ke ahli muda ya. Ini syarat-syaratnya ya, paling singkat 1 tahun di ahli pertama, predikat kinerja minimal baik, ada formasinya di ahli muda ya, kemudian lulus uji kompetensi di ahli muda. Yang bersangkutan dapat angka kredit sebesar 175, sama juga ya, ini walaupun 4 tahun dihitungnya hanya 3 tahun ya, dikalikan 100% karena yang bersangkutan adalah baik ya, dikalikan 25 karena di jenjang di muda, dikalikan 3 tahun dapat 75, dan diberikan angka kredit dasar tertinggi ahli muda ya. Nah, di sini. Jadi yang bersangkutan karena 4A dan sudah melewati di 3D, maka dikasih 100. Sehingga yang bersangkutan dapat 175. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, itulah terkait yang model apa namanya? Tadi ya perpindahan jabatan ya. Nah, karena Bapak Ibu di sini tidak ada yang keterampilan, maka terkait yang kategori keterampilan keahlian ini saya skip saja Bapak Ibu ya, tapi nanti silahkan Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Baik, selanjutnya di sini akan saya sampaikan pengangkatan yang ketiga. Pengangkatan yang ketiga adalah pengangkatan yang penyesuaian ya. Angka kredit penyesuaian. Jadi Bapak Ibu tadi sempat saya di awal pertemuan saya menyampaikan bahwasanya kalau kita baca harus komprehensif ya Bapak Ibu ya, karena nanti kalau di perban 3 Bapak Ibu nggak menemukan syarat-syarat pengangkatan itu apa saja gitu ya. Silahkan nanti di Permenpan 1, karena di dalam perban 3 kami tidak mengulang, tidak mengutip kembali apa yang ada di dalam Permenpan 1 gitu ya. Jadi harus dua aturan ini harus dibaca secara bersamaan. Jadi ketika angka kredit pengangkatan penyesuaian di dalam Permenpan 1 disebutkan ya, angka kredit pengangkatan terkait penyesuaian ini apabila ada JF yang baru ya, atau perubahan nomenklatur gitu ya. Nanti kalau ke depan nih, nah tadi kan sempat disampaikan nanti mungkin ada perubahan-perubahan jabatan fungsional yang guru maupun pengawas sekolah gitu ya. Nah, kita tunggu saja ya, dari instansi pembina saat ini sedang menggodok gitu kan ya, rancangannya sesuai apa arah semangat transformasi JF saat ini ya. Jadi harus sesuai dengan Permenpan 1 seperti itu. Jadi Bapak Ibu, pengangkatan penyesuaian kalau zaman dulu ini kita kenal dengan istilah in-passing gitu ya. Nah, ini merupakan pengangkatan yang kalau buat ibu-ibu di sini ya, ini yang paling menguntungkan. Nah, kalau ibu-ibu kan sukanya kan diskon besar-besaran gitu ya, sale besar-besaran gitu kan ya. Kalau ada Shopee, apa itu. Nah, itu mesti dikejar ini karena tadi obralnya luar biasa. Ya, angka kredit pengangkatan penyesuaian ini dianggap yang paling menguntungkan sebenarnya ya. Karena tadi angka kreditnya langsung dikasih sesuai dengan masa kepangkatannya dan pendidikan terakhirnya. Dan ini hanya berlaku 1 kali selama masa penyesuaian gitu ya. Jadi sebenarnya kalau melihat arah Permenpan 1 maupun Perban 3 saat ini, sebenarnya kalau angka kreditnya sekarang semuanya itu menguntungkan semuanya, angin segar buat kita semuanya. Kalau tadi kita lihat simulasi tadi nggak ada yang memberatkan Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa. Predikat kinerja selama kita kemarin-kemarin tuh masih bisa dihitung gitu ya, ketika seseorang tadi mau pindah jabatan gitu kan ya. Waktu belum menjabat fungsional, berarti yang dulu sebelum jadi pejabat fungsional bisa dihitungkan gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam Perban 3
kami menyampaikan bahwasanya angka kredit ketika penyesuaian kan sudah ada lampirannya Bapak Ibu ya di dalam Permenpan 1. Nah, ini ditambahkan dengan angka kredit dasar dan tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi ditambahkan angka kredit dasarnya. Gitu. Kalau tadi 3D berarti tambah 100, kalau yang bersangkutan adalah 3B berarti ditambah 50 dan seterusnya ya. Kemudian masa kerja. Untuk umpamanya nih seseorang mau in-passing nih, in-passingnya ternyata in-passingnya posisinya masih 3A. Lah 3A-nya nih dihitung dari mana? Ketika seorang tadi itu posisinya 3A maka dihitungnya sejak CPNS gitu ya. Kemudian angka kredit penyesuaian tadi saya sampaikan bahwasanya berdasarkan panggol sesuai dengan masa kerja terakhir gitu ya, masa kepangkatan terakhir dan kualifikasi pendidikan terakhirnya. Jadi kalau S2 3D ya akan lebih tinggi daripada yang S1 3D gitu ya. Karena tadi pendidikannya lebih tinggi, tapi juga tadi masa kepangkatannya semakin banyak gitu ya, semakin Betul. gede juga Juga dikasih mantu deh. ada suara yang bocor ya, teman-teman dibantu. Baik, kemudian bagi PNS ya yang melakukan penyesuaian, nah, tadi saya sampaikan karena ini itu penyesuaian tadi sangat menguntungkan. Tadi saya bilang sel gede-gedean, obral gede-gedean, biasanya orang itu akhirnya mengejar penyesuaian. Nah, karena tadi ya akadnya adalah berdasarkan masa kepangkatan, semakin tinggi pangkatnya, semakin gede angka kreditnya, maka kebanyakan orang ini mana nih yang saya usulkan dulu, lebih baik ngusulin KP dulu, naik pangkat dulu ya, yang bersangkutan baru nanti bisa mengusulkan in-passing. Namun apabila tadi itu karena tadi in-passing ini kan berbatas waktu tadi ya, obral itu kan nggak seterusnya, obral mas pasti kan mesti berbatas waktu. Nah biasanya ini 2 tahun sejak peraturan jabatan fungsional itu diundangkan. Biasanya tadi saya sampaikan untuk JF-JF yang baru gitu ya. Karena mereka masih mencari orang-orang yang mau duduk dalam jabatan fungsional gitu ya. Jadi ini apabila tadi ternyata waktunya udah injury time, sudah mepet, sudah mau ditutup nih masa in-passingnya, yang bersangkutan juga mau KP, akhirnya diusulkan dua-duanya, KP-nya iya, pengusulan in-passingnya, mohon maaf penyesuaiannya juga iya diusulkan juga. Maka apabila terjadi hal demikian, apabila si PNS tadi telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan, ingat baru sebatas rekomendasi ya, rekomendasi pengangkatannya dan telah ditetapkan KP-nya, ya, jadi ada KP terbaru nih, yang bersangkutan tadi waktu mengusulkan masih 3C, gitu ya. Sekarang yang bersangkutan sudah 3D, gitu kan ya. Nah, ini boleh yang bersangkutan tadi instansi pembina menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat terbarunya, gitu ya. Namun harus masih berupa rekomendasi, ya. Jadi kalau sudah nanti udah berupa SK udah nggak bisa, gitu ya. Nah, kemudian alur pengangkatan penyesuaian ini juga kami atur secara teknis dalam buku panduan teknis kami. Kemudian di dalam Permenpan 1 Bapak Ibu juga disebutkan bahwasannya penyetaraan ya kemarin yang karena ada penyederhanaan birokrasi ada terkait penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Bagi mereka ya ada instansi yang kemarin belum melakukan penyetaraan ya ini banyak ternyata Bapak Ibu ya. Setelah kami lihat ada di instansi pusat bahkan banyak juga di daerah belum melakukan penyetaraan. Nah, ini mereka boleh ya dalam hal penataan birokrasi, mereka bisa melakukan penyetaraan dengan persetujuan Menpan terlebih dahulu. Ya, tadi otomatis kalau penyetaraan kita menggunakan juga klausul yang dulu-dulu di mana administrator harus disetarakan dengan tadi yang setara adalah jabatan ahli madya, pengawas itu setara dengan ahli muda, pelaksana yang merupakan eselon 5 dia setara dengan ahli pertama. Itu Bapak Ibu ya. Jadi angka kredit penyesuaian maupun penyetaraan ini sama gitu ya. Dan Bapak Ibu, inilah contoh-contoh ya SK pengangkatan penyesuaian maupun SK pengangkatan penyetaraan kami berikan dalam perban 3. Kemudian kami berikan di situ ada tabel-tabel ya, lampiran penyesuaian maupun penyetaraan. Baik Bapak Ibu, di sini ya ada contoh terkait yang contoh 1, contoh 2 ini adalah penyesuaian, yang contoh 3 adalah penyetaraan. Sebenarnya ini tidak ada yang hal-hal yang luar biasa signifikan gitu ya. Mungkin nanti kita skip saja Bapak Ibu bisa baca ya. Pada prinsipnya angka kredit penyesuaian maupun penyetaraan diberikan angka kredit tadi sesuai dengan lampiran plus angka kredit dasar gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri Bapak Ibu. Nah, kemudian angka kredit selanjutnya, pengangkatan selanjutnya adalah promosi.
Nah, ini Bapak Ibu, ada tambahan nih pengangkatan melalui promosi yang mungkin belum ada di JF Guru, Permenpannya maupun Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah belum ada nih. Ya, jadi ke depan nanti Bapak Ibu ada dimungkinkan angka kredit pengangkatan melalui promosi, di mana promosi ini ada dua pola karir. Tadi ingat kalau pamannya tadi yang horizontal tadi yang perpindahan dari jabatan lain ya, yang setara tadi gitu ya. Ini kalau yang ini adalah ada dua pola karir. Kok tadi horizontal, kalau yang promosi adalah diagonal. Dari luar mau masuk ke dalam dikatakan sebagai pola karir diagonal. Gitu ya. Kemudian apabila untuk mengatur yang sudah existing di dalamnya adalah pola karir vertikal ke atas. Ya. Untuk pola karir diagonal ini adalah naik tingkatannya perpindahan satu posisi ke posisi jabatan lain ya lebih tinggi. Nah, tadi kalau horizontal ingat pengawas itu setara dengan ahli muda. Kalau diagonal seorang eselon 4 pengawas itu bisa yang bersangkutan ke ahli madya. Ya, di depan layar ini Bapak Ibu bisa dilihat ya. Pengawas bisa ke ahli madya. Luar biasa nih ya. Loncat. Seorang administrator eselon 3 ataupun JPT Pratama bisa ke ahli utama. Kok tadi di perpindahan JPT Pratama juga dikatakan setara dengan ahli utama, tapi di dalam promosi JPT Pratama juga bisa dikatakan promosi ke ahli utama. Ya. Jadi administrator yang seharusnya tadi ke ahli madya bisa loncat ke ahli utama. Pelaksana bisa promosi ya ke ahli pertama, muda maupun keterampilan gitu ya. Jadi di sini prinsipnya adalah yang bersangkutan bisa loncat jabatan setingkat lebih tinggi. Hingga persyaratannya yang bersangkutan harus lulus uji kompetensi, kemudian nilai predikat kinerja sangat baik. Sangat baik 2 tahun berturut-turut ya, harus lulus uji kompetensi, sangat baik 2 tahun terakhir berturut-turut, kemudian rekam jejak yang baik, tidak pernah melanggar kode etik profesi selama kurun waktu 3 tahun terakhir, tidak pernah ada hukdis 3 tahun terakhir, ada formasinya, ada rekomendasi tim penilai kinerja PNS. Ya, jadi harus ada rekomendasinya karena nggak sembarangan. Orang-orang yang tadi bisa loncat, tadi jabatan tingkat lebih tinggi adalah orang-orang yang star, orang-orang yang istimewa, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian angka kreditnya seperti apa? Angka kreditnya ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja tadi yang sangat baik 2 tahun berturut-turut tadi, ditambah dengan angka kredit dasar. Ya. Kemudian mekanisme pengangkatan promosi kami atur juga di dalam buku panduan teknis, nanti bisa kami share gitu ya. Saat ini masih dalam konsep penyusunan ya, belum selesai ya, sudah 95% ya. Semoga nanti kalau sudah selesai kami akan bisa share. Kemudian Bapak Ibu pola karir vertikal. Jadi kalau tadi ada pola karir diagonal yang dari luar mau masuk ke dalam JF, ini pola karir vertikal yang sudah duduk dalam jabatan fungsional yang biasa kita kenal dengan istilah kenaikan jenjang jabatan, KJ, kenaikan jabatan Bapak Ibu ya. Jadi kenaikan jabatan itu bisa kita kenal dalam Permenpan 1 dengan pola karir vertikal di mana persyaratannya harus ada formasinya. Jadi orang ahli pertama mau ke ahli muda, ya disebut sebagai pola karir vertikal, promosi kenaikan jenjang jabatan ya, harus ada formasi atau kebutuhannya. Yang bersangkutan harus memenuhi angka kredit kumulatif setingkat lebih tinggi, ya harus memenuhi untuk kemudanya, memenuhi kemadianya gitu ya. Kemudian predikat kinerja baik dalam 1 tahun terakhir dan harus UKOM ini Bapak Ibu ya, harus lulus uji kompetensi. Kemudian angka kredit promosi vertikal ya tadi berarti kan dari paknya kita ketika kita sudah berkinerja ya. Kemudian di dalam konsep konversi ini tadi saya ingatkan ya pernah di awal tadi ya bahwasanya untuk kelebihan angka kreditnya untuk kenaikan jenjang jabatan tidak dapat diperhitungkan ya untuk kenaikan jabatan selanjutnya ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana mekanisme pengusulan kenaikan jenjang? Jadi kalau dari instansi mau naik jenjang itu kan tadi harus lulus uji kompetensi. Maaf. Hmm.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali bahwasanya ketika instansi pemerintah ingin mengusulkan kenaikan jenjang jabatan, mohon maaf. Jadi instansi pemerintah Bapak Ibu ya mengusulkan usulan uji kompetensi dengan tadi dokumen pendukungnya seperti PAK-nya harus sudah ada gitu ya. Kemudian nanti instansi pembina akan menverval, akan menverifikasi, menvalidasi ya dokumen yang sudah ada. Kemudian nanti instansi Kemudian instansi pembina nanti akan menyelenggarakan uji kompetensi, bahkan instansi pemerintah pun dimungkinkan Bapak Ibu ya untuk menyelenggarakan uji kompetensi apabila instansi pemerintah tersebut sudah terakreditasi. Nah, kemudian nanti instansi pembina akan menerbitkan ya rekomendasi hasil uji kompetensi lulus atau tidaknya gitu kan ya. Dan rekomendasi itu dijadikan acuan PPK untuk mengangkat dalam kenaikan jenjang jabatan. Itu Bapak Ibu ya, pengangkatan melalui pintu promosi. Selanjutnya di depan layar ini adalah contoh SK pengangkatan promosi yang diagonal tadi Bapak Ibu ya. Dan untuk yang kenaikan jenjang jabatan yang vertikal ya. Kemudian untuk tata cara pengangkatan promosi tadi ingat bahwasanya pemberian angka kredit tadi tadi seorang atasannya ya berarti ya Bapak Ibu ya. Ketika yang bersangkutan tadi sudah lulus gitu ya untuk promosi bisa diberikan angka kredit terakhirnya tadi predikat terakhir tadi sangat baik 2 tahun berturut-turut ya dikalikan 150% ditambahkan akhir dasar lah ya di sini contohnya ya saya berikan contoh di sini Bapak Ibu ya seorang pengawas yang ahli madya pengawas bisa promosi ke ahli madya. Dia adalah seorang 3D, masa kepangkatan 2 tahun, ya 2 tahun dalam kepangkatan 3D-nya. Kemudian yang bersangkutan sudah lulus ke ahli madya, maka yang bersangkutan mendapatkan angka kredit, ya karena tadi ingat, ketika yang bersangkutan ini predikatnya sangat baik, maka pengalinya tidak lagi 100 Bapak Ibu, ya, namun 150. 150 di sini ya dikalikan 37,5 karena yang bersangkutan ya walaupun 3D gitu ya sudah di ahli madya 37,5 sehingga dapatlah angka kredit sebesar 56,25 gitu ya. Kemudian karena 2 tahun berturut-turut sehingga yang bersangkutan dapat 56,25 dikalikan 2 gitu ya. Kemudian ditambahkan angka kredit dasar Bapak Ibu. Angka kredit dasar yang bersangkutan ini mohon maaf kredit dasar yang bersangkutan ini karena 3D ya, ingat 100 gitu ya, sehingga angka kredit yang diperoleh adalah 56 kalikan 2 ditambahkan 100, dapatlah 212,5. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan ketika nanti dituangkan dalam paknya gitu ya, maka angka kredit lamanya adalah 100, nanti di breakdown ya 212 ini Bapak Ibu ya. Kemudian angka kredit barunya dapatnya 112,5. Kalau angka kredit lama ini biasanya tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah yang baru ini. Ya. Nah, ini untuk yang bersangkutan nanti karena sudah 3D dan ahli madya, maka kebutuhan yang bersangkutan hanya mengejar KP. KP selanjutnya adalah 4A, butuhnya adalah 100. Nah, yang bersangkutan butuhnya 100, sudah punya 112 nih, berarti punya kelebihan. Kelebihannya adalah 12,5. Nah, 12,5 ini yang bersangkutan sudah naik ke 4A. Ya, yang bersangkutan 12,5 ini karena tadi sudah ada di jenjang ahli madya, ini masih bisa diperhitungkan untuk yang bersangkutan nanti bisa ke 4B seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu yang kasus selanjutnya nanti silakan Bapak Ibu baca sendiri Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih saya tiba-tiba batuk Bapak Ibu.
Saya butuh waktu sebentar, Bapak Ibu ya, 1 menit sebentar ya. Tambah 5 tahun berarti nanti beliaunya pensiun 29 2029. Pengawas MTS 7. Nggak ada suaranya. Hilang. Padi Padi. Padi ini sama. 2021 atau 2019 ya? Tapi di Hanjan Perjuangan diurusin di Jakarta bolak-balik ya. Kalian tenang ya. Aku akan semangat. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah ya, untuk selanjutnya kenaikan jenjang jabatan ini ada contoh terkait yang bersangkutan ini untuk bisa naik jenjang jabatan, kelebihan angka kreditnya itu tidak bisa diperhitungkan untuk kenaikan jabatan selanjutnya. Intinya seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, dibaca sendiri contoh yang administrator ke ahli utama gitu ya. Baik. Selanjutnya, tadi kita sudah bicara terkait angka kredit pengangkatan. Baru sekarang ini ketika yang bersangkutan sudah duduk, lah kita ingin mempelajari bagaimana sih mengkonversikan predikat kinerja gitu ya. Tidaklah sulit insya Allah Bapak Ibu ya. Di sini dalam Permen-Pan 1 itu sudah dijelaskan bahwasanya ketika Bapak Ibu penilaiannya itu sudah sangat baik nih ya, berarti dapat 150%. Ya, udah ngerti nih kalau kita nilainya baik berarti 100% gitu ya. Jadi nggak usah susah-susah ngumpulin apa ya, eviden kayak dulu lagi gitu ya di Dupak untuk ngumpulin apa 25 untuk ahli muda itu juga sulit sekali gitu ya. Bahkan ada juga yang mendapatkan dulu eviden-eviden mungkin dari teman-temannya gitu. Nah, sekarang nggak perlu repot-repot lagi ya. Jadi eviden itu hanya silahkan nanti Bapak Ibu ya ke atasan langsung saja hubungannya gitu ya. Kemudian apabila butuh perbaikan 75%, kalau kurang itu 50%, kalau sangat kurang itu 25 gitu ya. Nah, dikalikannya adalah dikalikan pada koefisien. Ini adalah koefisien Bapak Ibu ya, koefisien di jenjangnya. Jadi kalau ahli pertama adalah koefisien 12,5, untuk ahli muda adalah 25, untuk yang madya 37,5, untuk ahli utama adalah 50. Jadi tadi tata caranya ya. Jadi kalau umpamanya nih setahun gitu ya, predikat kinerjanya ini katakan saya 100 karena nilainya baik gitu ya, 100%. Dibilang baik 100%. Dikalikan karena saya ada di ahli muda, maka dikalikan ini 25. Nah, sehingga angka kredit saya adalah 100% kalikan 25. 25 angka kredit. Gitu ya. Ketika nilai saya 150% ya, langsung saja di sini kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya baik, ya ini udah lampiran-lampirannya sudah tertuang nih. Kalau baik dapat 25, kalau saya sangat baik dapat 37,5 gitu ya. Kemudian di dalam Permen-Pan 1 disampaikan juga Bapak Ibu ya, di dalam aturannya bahwasanya kita tidak hanya mengklaim tahunan, namun apabila yang bersangkutan tadi mungkin angka kreditnya kurang sedikit lagi gitu ya, nggak perlu nunggu 1 tahun, tapi kita bisa klaim periodik. Tadi contoh-contohnya tadi juga saya sampaikan ya, contohnya yang tadi pengangkatan pertama CPNS tadi ya, nah, itu 10/12 kalikan sekian-sekian. Nah, begitupun ketika kita tadi, oh saya cuma kurang 3 angka kredit lagi nih bisa KP, yang bersangkutan bisa tadi klaim mengeklaim secara periodik. Contohnya, oh saya cuma butuh 2 bulan, berarti 2/12 gitu ya, dikalikan predikat kinerjanya selama ketika tadi bulan yang kedua tadi nilainya apa? Oh di bulan kedua nilainya katakan sangat baik, berarti dikalikan 150% ya, dikalikan koefisien di jenjangnya. Oh ketika yang bersangkutan adalah muda, berarti kalikan 25. Itulah jadi perolehan angka kreditnya. Jadi 2/12 kalikan eh, kalikan predikat kinerjanya ya, sangat baik 150% dikalikan katakan tadi 25, itulah perolehannya. Terus kemudian tadi Bapak Ibu di awal pertemuan tadi juga saya sampaikan bahwasanya seseorang yang memperoleh peningkatan pendidikan, maka yang bersangkutan bisa diberikan angka kredit peningkatan pendidikan sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Jadi, katakanlah saya punya S1 nih, kemudian saya memperoleh nih angka kredit kumulatif, maaf, memperoleh angka kredit dari peningkatan pendidikan. Saya punya ijazah S2, ya, saya berhak mengklaim perolehan ijazah pendidikan saya tadi ya, S2 tadi.
dengan besaran angka kreditnya berarti 25% dikalikan karena yang bersangkutan saya itu adalah angka kumulatif untuk KP katakan 3C gitu ya. 3C ke 3D itu adalah 100, maka 25% kalikan 100. Jadi yang bersangkutan dapat 25 angka kredit untuk peningkatan pendidikan. Syaratnya yang bersangkutan paling rendah bernilai baik. Jadi harus nilainya baik atau sangat baik baru bisa ngeklaim peningkatan pendidikan. Gitu ya. Ini Bapak Ibu, penghitungan konversi predikat dalam angka kredit ya. Kita next saja di sini. Ya, di sini Bapak Ibu. Inilah suatu hal yang berbeda. Jadi ini di sini saya harap ada para pejabat penilai juga ya. Yang nanti kalau fungsional kan nggak bisa menilai SKP plus perilaku ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang menilai ya atasan kita semuanya ya. Jadi di sini ke depan nanti Bapak Ibu atasan langsung ya. Jadi pejabat penilai atau atasan langsung akan menilai kinerja pejabat fungsional yang terdiri dari SKP plus perilaku ya, yang bisa dihitung melalui evaluasi periodik maupun tahunan. Sehingga tadi diperoleh predikat kinerja. Predikatnya baik, sangat baik, butuh perbaikan. Nah, itu namanya predikat kinerja. Kemudian, setelah dapat predikat kinerja, ya, itu yang atasan langsung lagi nih. Pak Jabat penilai kinerja mengkonversikan. Tadi kalau nilainya tadi ingat ya, kalau baik berarti kalikan 100% gitu ya. Ya di sini kami berikan formulirnya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu contohnya di sini baik. Saudara X gitu ya, nilainya baik. Tuangkan di sini. Baik. Predikatnya persentasenya 100%. Ya, kemudian karena yang bersangkutan di ahli muda makanya dikalikan 25. Dapatlah 25 angka kredit seperti ini. Yang melakukan siapa? Ini ingat, atasan langsung atau pejabat penilai kinerja. Lah, formulir ini setiap tahun harus dilakukan. Ya, harus dibuat gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita ada apa namanya? Ada dokumen-dokumennya, laporan-laporannya ya tiap tahun ini terkait yang khusus angka kredit, konversi angka kredit untuk tiap tahunnya. Kemudian apabila yang bersangkutan tadi sudah mau memenuhi angka kredit untuk selanjutnya, di sini ada namanya formulir akumulasi di penjumlahannya ya, historisnya. Jadi katakanlah oh nih 2023 nih. 2023 ya Bu Eva dapat 25 angka kredit. Kemudian 2024 karena yang bersangkutan bisa sangat baik, ini katakan ini baik ya. Jadi ini adalah kumpulan dari ini Bapak Ibu yang formulir pertama ini ya, diakumulasikan dalam bentuk formulir ini akumulasi. Oh, berarti dapatnya kan sangat baik 37,5 gitu ya. Gitu. Jadi ini karena muda berarti ini 25 ya. Koefisiennya ingat ya. Oh, ini 100 karena ini baik gitu. Ini 150. Ya. Ini saya kebetulan ngambil tahunan semuanya. Di sini juga boleh Bapak Ibu tadi ngambil setelah periode ada tadi angka kredit kumulatifnya cuma kurang dikit lagi kok, kurang 3 angka kredit lagi gitu ya. Itu boleh ngambil tadi 2 bulan gitu boleh. Nah, setelah ada 2 formulir ini, formulir 1 sudah, kemudian formulir 2 ini karena ini juga sebagai lampiran nanti dalam PAK gitu ya. Ini juga yang menetapkan adalah pejabat penilai kinerja. Ketika sudah memenuhi angka kreditnya, silakan nanti dituangkan di dalam ini PAK. Ini adalah PAK-nya seperti ini Bapak Ibu. Yang menetapkan nanti adalah atasan langsung ya. Jadi angka kredit dituangkan dalam PAK ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja setelah memenuhi angka kredit kumulatifnya. Jadi PAK itu tidak boleh ditetapkan tiap tahun. Apabila kalau sudah memenuhi aja angka kreditnya untuk KP atau untuk KJ baru ditetapkan. Kalau tadi mamanya saya kurang 3 angka kredit lagi, saya minta tinggal Pak, Bu, saya minta ditetapin angka kredit saya, gitu ya. Berarti harus ada formulir 1, formulir 2, sama PAK-nya ini, ya. Jadi PAK itu ditetapkan apabila sudah memenuhi angka kredit kumulatif untuk syarat kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, gitu ya. Nah, ketika PAK-nya ini Bapak Ibu sudah ditetapkan, maka PAK ini disampaikan oleh pejabat penilai kinerja, oleh atasan tadi, ya, disampaikan melalui atasannya melalui pimpinan unit kerja paling rendah JT pertama. Yang kalau di daerah mungkin masih ada eselon 3 gitu ya. Dimungkinkan dari eselon 3 gitu kan ya, disampaikan melalui eselon 2-nya gitu ya. Nah, kemudian kepada siapa? Kepada pengelola
mengolah pegawaian, kemudian setelah itu Bapak Ibu ya, barulah nanti dari pengolah kepegawaian disampaikan ke tim penilai kinerja PNS untuk dapat rekomendasi. Tim penilai kinerja PNS itu siapa? Nah, tim penilai kinerja PNS ini kalau saya analogikan seperti baper zakat. Ya. Jadi ada ketentuannya ya di dalam PP 11 tahun 2017 ya. Jadi tim penilai kinerja PNS ini harus dibuat oleh PYB, dibentuk oleh PYB gitu ya, dalam SK penetapannya harus oleh PYB gitu ya. Kemudian dia tim penilai kinerja PNS yang memberikan rekomendasi pengangkatan tadi ya, pengangkatan promosi ya, untuk kenaikan jabatan, kemudian untuk kenaikan pangkat juga oleh tim penilai kinerja PNS. Nah, setelah ada rekomendasi ini, maka dibuat berdasarkan rekomendasi tadi, maka itu yang bisa digunakan nanti untuk yang bersangkutan bisa KP maupun KC. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan pelajari terkait kenaikan pangkat. Di dalam kenaikan pangkat kita masih menggunakan regulasi yang lama, di mana untuk KP yang bersangkutan ya bisa dipertimbangkan apabila 2 tahun terakhir dalam KP terakhir, kemudian memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat lebih tinggi, dan predikat kinerja paling rendah bernilai baik 2 tahun terakhir. Nah, di dalam konsep jabatan fungsional, karena jabatan fungsional, apabila KP bersamaan dengan KJ, ya ini mana dulu nih? KP-nya dulu, apa KJ-nya dulu? Mau ke Madya dulu atau ke 4A dulu? Nah, ini ya jelas ya, kalau di dalam jabatan fungsional dilakukan jabatan dulu. Jadi ke ahli Madya dulu, baru yang bersangkutan bisa 4A gitu ya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah ketika KP pengangkatan pertama tadi sempat saya sudah sampaikan ya. Ini bagi yang teman-teman yang CPNS tadi. Bagi CPNS ya, yang formasinya tadi CPNS, jadi PNS yang sudah dilantik jadi PNS dan belum diangkat dan dilantik dalam JF, maka yang bersangkutan tidak bisa diberikan kenaikan pangkat reguler. Jadi dia akan selamanya di 3A. Ya, sampai yang bersangkutan bisa diangkat ke dalam JF-nya. Ya, kami bukannya menakut-nakuti ya dengan perban 3 ya, tapi justru kami hadir di sini untuk menjamin ya karir teman-teman tadi yang pengangkatan pertama tadi yang dari CPNS, biar mereka langsung diangkat gitu ya. Karena kalau enggak kasihan nanti karirnya mereka nggak dapat KP seumur hidupnya mereka sampai mereka diangkat dalam JF gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini juga masih sesuai aturan yang lama, di mana untuk yang 3A ke 3B sampai dengan 4B, maka penetapan KP-nya dilakukan oleh PPK setelah memperoleh persetujuan teknis dari BKN. Kemudian untuk yang 4B mau ke 4C, 4C mau ke 4D, maka ditetapkan oleh BKN atas nama Presiden. Dan yang untuk yang mau naik pangkat 4D mau ke 4E ditetapkan oleh Presiden. Kemudian di dalam Perban 3 juga mengatur bahwasannya untuk kelebihan angka kredit yang masih ada di dalam jenjangnya. Contohnya 3A, 3B gitu ya. Nah, itu masih bisa ditabung. Ya, 3C, 3D masih bisa ditabung. Ya, yang penting adalah pangkat masih di dalam jenjang yang sama. 4A, 4B, 4C masih bisa ditabung. Ya, 4D, 4E masih bisa ditabung. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kami juga melakukan reform, melakukan transform yang ini luar biasa, merupakan angin segar juga ya buat yang berada dalam jabatan fungsional. Ada suara yang bocor, mau dibantu? Ya, apabila ada kenaikan pangkat tadi, ingat Bapak Ibu ya bahwa saya karir jabatan fungsional itu kan dari kenaikan jenjang jabatan, gitu ya. Nah, seseorang ini ketika karirnya seorang pejabat fungsional, Bapak Ibu ya, yang bersangkutan kan tadi ya, nggak bisa ke Madya dulu apabila formasinya penuh. Jadi tergantung formasi, tergantung kebutuhannya. Ya, seorang 3D nggak bisa mau ke ahli madya. Kalau dulu kan begitu ya. Kalau formasinya penuh, otomatis yang bersangkutan nggak bisa ke 4A dong, gitu ya. Karena tadi mengawali karirnya dari KJ dulu, gitu kan ya. Naik jabatan dulu, baru bisa mengusulkan KP-nya. Lah, ini kalau umpamanya tadi formasinya penuh terus ya tadi itu. Kalau zaman dulu berarti yang bersangkutan ke 3D terus dong, nggak bisa ke 4A dong, gitu ya. Sehingga dengan demikian di dalam Perban 3 itu kami melakukan reform di mana tadi kita akan berikan KP setingkat lebih tinggi apabila tidak tersedia formasi, tidak tersedia kebutuhan. Gitu ya.
Jadi seorang 3D tadi yang bersangkutan bisa ke 4A tanpa harus menunggu media tadi kosong, ya. Jadi bisa serta-merta yang bersangkutan ke 4A, berarti posisinya masih di ahli muda. Dan syarat-syaratnya seperti ini Bapak Ibu ya. Syarat-syaratnya yang bersangkutan sebenarnya sudah memenuhi untuk ke jenjang ahli madianya. Yang bersangkutan juga sudah lulus uji kompetensi ahli madya, tersedia peta jabatan. Jadi ada rumahnya untuk yang di Madya. Di dalam SOTK ya, dalam struktur organisasinya memang ada peta jabatan rumahnya untuk yang ahli Madya, gitu ya. Kemudian kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kalau umpamanya diminta Madyanya itu harus S2 ya, yang bersangkutan harus S2 gitu ya. Terus apabila kalau umpamanya syarat jabatan ahli madya itu cuma S1, yang bersangkutan alhamdulillah bisa ke 4A gitu ya, walaupun yang bersangkutan punya S1. Karena prinsipnya kalau pelaksana kan yang bersangkutan bisa ke 4A apabila udah S2. Nah, ini sangat diuntungkan. Maka Bapak Ibu gitu ya, ini sangat menguntungkan dan angin segar bagi rekan-rekan yang duduk di dalam jabatan fungsional gitu ya. Mereka bisa naik pangkat singkat lebih tinggi apabila tidak tersedia formasi. Tapi harus ingat syarat-syaratnya harus seperti ini gitu ya. Kemudian predikat kinerja bernilai 2 tahun terakhir, telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ini kasusnya adalah bagi peningkatan pendidikan ya, bagi yang golongan ruangnya masih di bawah pangkat minimal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingat ya, ketika peningkatan pendidikan, ya, ketika ijazahnya kita sudah diakui gitu ya, Bapak Ibu, nanti kan bisa kita minta nilai kan ke atasan kita. Jadi ingat semua pak itu ya termasuk peningkatan pendidikan atasan kita. Pejabat penilai kinerja akan menetapkan dalam paknya, yaitu pak ketika memperoleh peningkatan ijazah. Nanti dalam paknya ada daftarnya gitu, jadi tinggal pilih yang mana gitu ya. Nah, ini ada ketentuan, ada 2 ketentuan Bapak Ibu ya. Ini adalah apabila yang bersangkutan ini posisinya untuk peningkatan pendidikannya, posisinya tadi golongan ruang masih di bawah pangkat minimal, contohnya adalah 3A. Jadi kalau pamannya yang bersangkutan itu sudah punya S2, berarti yang bersangkutan kan berhak untuk ke 3B, gitu kan ya. Sehingga dengan demikian, ada 2 mekanisme. Apabila angka kreditnya sudah melebihi angka kredit kumulatifnya, maka yang bersangkutan bisa pakai angka kreditnya untuk naik pangkat sehingga lebih tinggi. Namun apabila yang bersangkutan angka kreditnya masih kurang, maka yang bersangkutan bisa menggunakan KP-nya KPPI, penyesuaian ijazah, pakai ujian penyesuaian ijazah. Di sini kami berikan contoh-contoh. Contohnya apabila 3A-nya tadi yang bersangkutan sudah memenuhi, ya sudah memenuhi untuk KP. Yang bersangkutan punya angka kredit sebesar 37,5 nih, Mbak Nevia nih. Ya, kemudian yang bersangkutan memperoleh ijazah S2 sehingga dapat dinilaikan, tadi ingat besarannya adalah 25%, kalikan angka kredit kumulatif karena yang bersangkutan ada di ahli pertama, angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat adalah sebesar 50. Jadi dapatlah 12,5 angka kredit dari peningkatan pendidikan. Dengan demikian dapatlah 37,5 ditambah 12,5 dapat 50, yang bersangkutan bisa otomatis ke 3B, mengusulkan ke 3B. Ini nggak masalah. Ya, yang bersangkutan pakai angka kredit kumulatif KP-nya untuk bisa naik pangkat ke 3B-nya. Nah, apabila bersangkutan belum memenuhi KP-nya, contohnya di sini adalah dapatnya baru 12,5 nih. Ya, kemudian dapat peningkatan pendidikan dapatlah 12,5 juga, sehingga dapat yang bersangkutan adalah 25 angka kredit. Kebutuhan untuk ke 3B kan 50, masih kurang 25 lagi. Nah, dengan demikian yang bersangkutan tadi bisa diberikan angka kredit cuma-cuma, ya tambahan lagi 25 untuk bisa ke 50 apabila yang bersangkutan sudah lulus ujian penyesuaian ijazah, begitu ya. Jadi sangat mudah Bapak Ibu aturan-aturan saat ini ya. Saya skip aja kan ini keterampilan. Baik, untuk ketentuan selanjutnya adalah pengangkatan kembali. Di dalam Permenpan 1 diatur Bapak Ibu ya, diatur terkait pemberhentian. Jadi pemberhentian saya tidak state lagi di sini karena ada dalam Permenpan 1 ya, bahwasanya ketika pemberhentian yang bisa diangkat kembali itu ada 4. Ya, yang pertama adalah ketika yang bersangkutan sudah diaktifkan kembali dari sejak pembebasan sementara dari PNS. Ya, mungkin yang bersangkutan terkena kasus pidana, kemudian ingin balik lagi ke JF, itu masih bisa.
gitu ya. Kemudian yang bersangkutan, yang kedua adalah mungkin CLTN, tubel ya, ataupun diangkat dalam struktural, dalam JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, bahkan pelaksana bisa diangkat kembali. Nah, diangkat kembalinya itu kemana? Diangkat kembali di dalam PP 11 maupun dalam Permenpan 1 disebutkan bahwasanya diangkat kembalinya adalah pada jenjang terakhir dan angka kredit terakhir tanpa melihat usia, ya. Gitu. Jadi bisa diangkat kembali pada JF terakhir yang didudukinya dengan angka kredit terakhir tanpa melihat usia, gitu ya. Nah, kemudian yang bersangkutan ya bisa nanti untuk yang khususnya kasusnya mungkin yang tugas belajar gitu ya, yang bersangkutan ketika sudah lulus, udah balik lagi dalam JF-nya, udah diangkat kembali, maka bisa ditambahkan angka kreditnya ya. Ya, jadi setelah yang bersangkutan tadi ingat, baliknya adalah di jenjang terakhir, angka kredit terakhir plus ditambahkan dari angka kredit ketika yang bersangkutan tadi diberhentikan ya. Jadi ditambahkan di konversinya predikat kinerja. Ya, jadi ditambah dari penilaian kinerja selama yang bersangkutan diberhentikan. Ingat ya. Jadi lumayan nih. Jadi ketika pas lagi tubel nilainya baik, baik tambah itu, ya. Jadi bisa menambah yang bersangkutan posisinya di pangkat golongan sekarang gitu ya untuk angka kreditnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, posisinya adalah ketika yang bersangkutan ini eh, diberhentikannya karena ditugaskan struktural. Katakan di JPT, administrator, pengawas, pelaksana yang bersangkutan ini bisa kembali ke dalam jabatan fungsionalnya menggunakan dua mekanisme. Yang pertama adalah ketika tadi pengangkatan kembali, ingat, pengangkatan kembali itu yang bersangkutan maka akan kembalinya pada jenjang terakhir dan kredit terakhir ya. Kemudian nanti setelah 1 tahun yang bersangkutan duduk dalam jenjang terakhirnya bisa menyesuaikan. Ya, jadi paling singkat 1 tahun ya bisa menyesuaikan pada panggolnya saat ini. Oh, katakanlah dulu yang bersangkutan meninggalkannya di ahli muda nih, berarti harus baliknya ke ahli muda. Sekarang posisinya udah 4B, maka yang bersangkutan bisa nih menyesuaikan di ahli madya dengan ketentuan 1 tahun dulu nih di ahli muda. Baru yang bersangkutan nanti bisa ke ahli madya, gitu ya. Nah, ini mekanismenya juga kami atur dalam buku panduan teknis, itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini apabila pengangkatan kembali. Jadi kalau tadi bedanya pengangkatan kembali ada tadi ingat di jenjang terakhir 1 tahun kemudian bisa menyesuaikan dan harus lulus uji kompetensi ketika yang bersangkutan tadi mau menyesuaikan ke 4B-nya gitu ya. Nah, ada juga mekanisme yang kedua adalah perpindahan dari jabatan. Kalau perpindahan dari jabatan hukumnya di awal. Jadi contohnya tadi seorang 4B tadi ya, habis dari struktural mau ke JF gitu kan, mau ke JF silahkan, mau JF yang dulu ataupun yang baru gitu ya, itu boleh pakai perpindahan dari jabatan lain. Kalau perpindahan dari jabatan lain berarti harus uji kompetensi dan harus memperhatikan juga batas usia perpindahan. Ya, kalau ke Madya, kalau mau ke 4B berarti harus usianya 55 tahun. Kalau lebih dari itu berarti nggak bisa gitu ya. Jadi harus mempertimbangkan usia. Itu kalau mekanismenya pakai perpindahan dari jabatan. Ya. Kemudian kalau tadi Bapak Ibu ketika penghitungan ya penghitungan tadi angka kredit ketika menyesuaikan tadi ya katakan tadi seorang 4B tadi ya maka yang dihitung adalah gitu konversi predikatnya adalah masa pangkat kalau umpamanya ternyata 4B-nya atau 4A-nya gitu ya lebih dari 4 tahun maka dihitung maksimal 4 tahun gitu Bapak Ibu ya. Kemudian penghitungan hasil konversi dihitung dari sejak TMT pangkat terakhir ditambahkan angka kredit dasar. Ingat gitu ya. Oke, kita langsung aja ke contoh biar kita langsung simulasi gitu ya. Ini contohnya yang bersangkutan diangkat kembali pada jenjang yang sama. Ini kalau kasusnya adalah 3C saat itu meninggalkannya ya, 3C masih di ahli muda Bapak Ibu ya. Kemudian angka kredit terakhirnya 50. Nah, yang bersangkutan ditugaskan ke eselon 4. Kemudian yang bersangkutan setelah berkinerja udah di 3D-nya ternyata sudah 4 tahun mau balik lagi. Ya, posisinya 3D 4 tahun ya. Mau balik lagi ke JF. Ternyata selama ini yang bersangkutan nilainya baik-baik saja. Maka yang bersangkutan tadi baliknya kemana? Ingat ke jenjang terakhir yaitu di ahli muda ya dengan angka kredit 50 gitu. Kemudian
yang bersangkutan dapat angka kredit tambahan. Di mana tadi ingat di golongan ruang 3D yang bersangkutan 4 tahun sehingga karena nilainya baik ya kalikan di jenjangnya 25 karena di muda ya dikalikan maksimal 4 tahun sehingga dapatlah angka kredit ya yang lamanya 50 yang barunya 100 sehingga dapat 150 angka kredit gitu ya. Kemudian ada contoh selanjutnya apabila yang bersangkutan tadi ternyata dulu meninggalkannya terakhir di ahli muda, golongan 3C, angka kreditnya 50 terakhir. Saat ini yang bersangkutan sudah berkinerja di jabatan administrasi yang terakhir itu adalah tadi golongan ruangnya 4A 2 tahun. Predikatnya baik. Dengan demikian yang bersangkutan baliknya harus pada jenjang terakhir yaitu ahli muda dengan angka kredit 50 ya. Kemudian setelah itu yang bersangkutan bisa menyesuaikan jenjang ke ahli madya apabila lulus uji kompetensi ya lulus uji kompetensi ya ke ahli madya ada formasinya di ahli madya gitu ya. Kemudian minimal baik sehingga yang bersangkutan dapatlah angka kredit sebesar 75. Dari mana ini 75? Ya, tadi ingat. Berarti yang bersangkutan tadi nilainya baik adalah 100%. Ya, dikalikan karena yang bersangkutan posisinya ada di 4A, ya, maka setara dengan ahli madya dapat 37,5. 4A-nya 2 tahun, dikalikan 2 sehingga dapat 75, ditambah angka kredit dasar di 4A itu 0, sehingga dapat 75 angka kredit. Ya, terus selanjutnya apabila posisinya adalah pengangkatan kembali, ya tadi kalau umpamanya ternyata yang bersangkutan nih 15 tahun ya luar biasa nih 15 tahun di mana di administrasi dan panggul saat ini 8 tahun predikatnya baik ya kemudian bersangkutan dulu di ahli muda 3C ya angka terakhirnya 25 nih maka yang bersangkutan harus kembali di ahli muda dengan angka 25 gitu ya yang bersangkutan bisa menyesuaikan di madianya di 4A-nya ini gitu ya. Ya, dengan ketentuan, makanya tadi ingat masa kepangkatan yang dihitung hanya 4 tahun. Walaupun yang bersangkutan di sini 8 tahun, dihitungnya cuma 4 tahun, Bapak Ibu ya. Dengan demikian, yang bersangkutan tadi sudah lulus uji kompetensi madya, ada formasinya di madya gitu ya, predikat kinerja minimal baik, bisa dikasih kredit tadi 150. 150 ini dihitung dari tadi 100%, ya kalikan posisinya di madya yang 37,5 dikalikan 4 tahun dapat 150 ya angka dasar 4A adalah sejumlah 0 itu Bapak Ibu ya kemudian apabila posisinya di 4B ya 4B-nya ini 2 tahun kasus selanjutnya ya golongan ruang 4B 2 tahun dan saat ini kemudian yang bersangkutan dulunya di ahli pertama malahan Masya Allah ahli pertama kreditnya adalah 50 ya sehingga yang bersangkutan ketika yang bersangkutan kembali adalah pengangkatan kembali di ahli pertama dengan angka kredit sebesar 50 gitu ya kemudian yang bersangkutan sudah lulus nih sudah lulus di karena 4B ya berarti harus lulus di Madya nih ya sudah lulus ada formasinya ya. Kemudian bernilai predikat minimal baik gitu ya kemudian yang bersangkutan bisa dapat angka kredit 225 ya terdiri dari 100% kalikan 37,5 dikalikan 2 tahun karena 4B-nya 2 tahun ya dapat 75 ditambah angka kredit dasar 4B ingat itu adalah 150 jadi dapat 225 begitu Bapak Ibu ya baik Bapak Ibu inilah ketentuan peralihan adalah ketentuan yang paling urgent yang paling penting di mana kita harus menyelesaikan dulu di masa transisi ini sebelum kita nanti menginjakkan di model konversi. Di mana PR kita yang harus kita lakukan adalah kita harus menyesuaikan angka kredit kumulatif konvensional kita. Jadi yang model kita dulu konvensional yang jadul kemarin yang kinerjanya sudah ditutup ya. Jadi sejarah Dupak sudah selesai Bapak Ibu di kinerja Desember 2022. Ya. Kemudian setelah itu baru kita harus integrasikan. Jadi ini ketentuan peralihan di dalam Permenpan disebutkan. Jadi kita perlu menyesuaikan angka kredit konvensional ke integrasi terlebih dahulu. Ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat di layar ya, Bapak Ibu. Ya, di masa peralihan ini bahwasanya ya, bagi JF-JF yang masih menggunakan konvensional seperti guru dan pengawas sekolah adalah konvensional.
Ya. Sebelum kita mengimplementasikan Permenpan 1 tahun 2023 yang tadi terkait predikat kinerja, ya, kita harus mampir dulu, transit dulu ke integrasi, ya, dengan Permenpan sebelumnya. Kiblatnya sekarang ini kan ini Bapak Ibu ya, jadi kita harus mampir ke sini dulu. Permenpan 13 yang sudah dicabut dengan Permenpan 1, di mana ini menggunakan integrasi. Mungkin akan bertanya-tanya, kenapa sih kita perlu menyesuaikan angka kredit? Saya analogikan tadi, sempat saya sebutkan di awal. Ketika model konvensional ini angka kreditnya besar-besar, Bapak Ibu. Ya, kalau saya analogikan seperti mata uang rupiah, gitu ya. Nah, padahal yang konversi ini angka kreditnya kecil-kecil seperti dolar. Ya, saya analogikan seperti itu. Sehingga nggak nyambung angka kreditnya. Perlu kita sesuaikan. Nah, toolsnya, alatnya, bridgingnya, jembatannya adalah integrasi. Di mana integrasi ini adalah posisinya berada di tengah-tengah. Integrasi ini mata angka kreditnya ya, mata uangnya itu hampir sama dengan angka kredit konversi. Gitu. Ya, di sisi lain, kalau yang mazhabnya konvensional dulu masih ada kita kenal butir kegiatan, kita kenal bank prof, kita kenal penunjang. Lah yang konversi ini, predikat kinerja itu kita sudah nggak mengenal itu Bapak Ibu. Jadi ini angin segar juga ini. Jadi sudah nggak ada lagi KTI, ya bank profan, ya kalau nanti sudah menggunakan konversi ya, sudah nggak mengenal lagi kegiatan-kegiatan penunjang, hanya SKP plus perilaku kerja saja. Ya, sehingga integrasi ini berada di tengah-tengah. Integrasi ini masih mengenal butir kegiatan, masih condong ke seperti mazhab konvensional, masih kenal butir kegiatan, masih kenal bank prof, masih kenal kegiatan penunjang. Namun angka kreditnya sudah kecil-kecil seperti konversi, sehingga dia berada di tengah-tengah. Ya, sehingga Bapak Ibu, saya meng-highlight yang ada di kotak yang merah ini, yang penting ya, bahwasanya ketika kemarin Bapak Ibu kinerja sampai 31 Desember ya, itu yang saya sampaikan tadi sejarah Dupak itu sudah berakhir, yaitu pengusulannya hanya sampai kemarin 30 Juni 2023. Sehingga jangan sampai ada lagi yang masih mengusulkan Dupak karena sudah ditutup. Sejarah Dupak sudah selesai. Ya, namun proses penetapan PAK konvensionalnya masih boleh. Jadi sekarang tim penilai angka kredit ya, silakan kalau masih proses penilaian terkait kinerja-kinerja yang Desember 2022 ya, boleh masih sampai 31 Desember 2023 ya. Jadi ini adalah tugasnya tim penilai yang nomor satu ini, tim penilai angka kredit yang selama ini berjalan seperti biasa. Dan nanti pejabat yang berwenang menetapkan kredit PAK berarti menetapkan PAK-nya, tanda tangan PAK terakhirnya. Ya, PAK konvensional, nomor satu masih PAK konvensional, terkait kinerja kita Desember 2022. Nah, setelah PAK konvensional ini ditetapkan, tidak selesai sampai di situ, kita harus tadi menyesuaikan mata angka kreditnya dulu, mata uangnya dulu, dari rupiah ke dolar. Dari konvensional ke integrasi, harus disesuaikan dulu. Sampai dengan 31 Desember 2023 juga. Ya, karena ini berbatas waktu, ayo kita lakukan. Karena apa dampaknya? Bapak Ibu belum bisa mengusulkan KP ataupun KJ ke depannya nanti kalau belum mengawali dengan PAK integrasi. Gitu ya. Jadi di dalam ketentuan di dalam SE Deputi Mutasi BKN ya, tempatnya Mbak Aris ya, itu kemarin mengeluarkan surat bahwasanya untuk rekan-rekan yang mau KP Oktober diperbolehkan, silakan. Mau KP nanti pakai modelnya konvensional boleh, pakai modelnya integrasi juga boleh, ataupun sudah konversi. Namun kita lihat bagi mereka yang sudah memenuhi angka kredit Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah memenuhi angka kredit untuk KP Oktober silakan. Ingat, kalau yang konvensional maupun integrasi ya, ketika masih pakai mazhab 2 itu, maka harus dilihat dulu tim penilai ini ya, harus melihat komposisinya, masih ada bank profnya. Ya, nih ketentuannya kok Bapak Ibu buru-buru nih, saya mau pakai konvensional, dilihat dulu nih, apakah bank profnya sudah memenuhi. Ya, jadi kalau muda mau ke Madya itu butuhnya 6 ya, itu kalau kalau secara umum ya. Jadi kalau yang pengalaman sekolah ini kan kalau nggak salah permenpannya berbeda ya, untuk tiap naik KP itu kayaknya ada juga sama guru ini berbeda ya. Jadi itu harus disesuaikan. Ketika Bapak Ibu nggak mampu, saya nggak mau deh pakai bank profan, ya silakan. Berarti Bapak Ibu nanti pakai konversi. Tapi sebelum menggunakan konversi, Bapak Ibu PAK-nya harus dipastikan harus PAK integrasi dulu.
Jadi argo kita pakai konversi, kita bisa landing di konversi dengan catatan kita harus sudah membawa pak integrasi. Ya. Kan ini siapa yang tadi menyesuaikan ke pak integrasi tadi? Masih tim penilai angka kredit. Ya, nanti yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit selama ini. Jadi, tim penilai angka kredit, pejabat yang menetapkan kredit ataupun pejabat yang mengusul angka kredit, jangan say goodbye dulu, jangan sayonara dulu, masih berperan di nomor 1 dan nomor 2. Gitu ya. Dan di tahun ini juga 1 Januari 2023 tadi ingat ya bahwasanya Dupak selesai di 2022 dan di 2023 serempak seluruh jabatan fungsional sudah menggunakan yang nomor 3 ini dengan yang model konversi. Jadi kalau yang nomor 3 ini berarti sudah tidak ada peran tim penilai, tidak ada peran tim pejabat-pejabat yang mengusulkan upaya menetapkan kredit. Tapi ini sudah ada perannya atasan langsung atau pejabat penilai kinerja. Pakai model yang tadi saya sampaikan. Berarti pakai formulir-formulir tadi predikat kinerja, pakai nanti oleh atasan langsung ya. Jadi penilaian konversi 2023. Jadi katakanlah Bapak Ibu ya yang kemarin menyusun SKP ya di awal tahun, nanti akhir tahun sudah bisa diklaim tuh jadi angka kredit ya sesuai tadi predikat kinerja sama koefisien jenjangnya. Terus katakan Bapak Ibu, wah saya ini cuma kurang dikit Bu, ya kurang dikit lagi. Apa namanya kalau kemarin konvensional sebenarnya udah memenuhi angka kredit saya gitu kan. Cuma saya kurang 1 bank, Prof Bu, bisa nggak Bu? Tetap nggak bisa ya. Tapi ketika yang bersangkutan pingin, karena tadi sudah memenuhi angka kredit semuanya, ya. Kalau Pak yang bersangkutan tadi mau ngejar KP Oktober tetap nggak bisa karena harus Bank Prof. Harus dipenuhi dulu, komposisinya harus sama. Berarti 80-20% ya kalau model kalau guru mungkin 90 ya, 90% 10% ya. Komposisinya harus sama gitu ya, harus sesuai dengan permintaan masing-masing. Namun apabila yang bersangkutan tadi ingin kombinasi harus tadi awal mengawali dengan pak integrasi. Jadi yang bersangkutan paknya sudah integrasi dulu, baru bisa dimixkan, bisa diblended, bisa dicampur dengan model konversi. Ya, tadi bisa ditambahkan dengan angka kredit dari yang model konversi predikat kinerja. Oh, saya mau ngambil cuma 2 bulan, gitu kan ya, Januari, Februari, silahkan. Ya, berarti dengan predikat kinerja, berarti dengan tata cara tadi yang saya sampaikan tadi, paknya ditetapkan oleh atasan langsung, sampaikan ke Biro SDM, segala macam. Itu ketentuan Bapak Ibu ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu di ketentuan penutupnya kami cabut perban kami yang sebelumnya perban 11 tahun 2022 dan dengan demikian sejak 27 Juni perban 3 sudah mulai berlaku untuk Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, inilah di depan layar ini kami ada proses percepatan tadi nomor 2 yang penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi ya. Kami ini untuk membantu Bapak Ibu tim penilai ya untuk menyesuaikan angka kredit konvensional menuju integrasi dengan aplikasi disepakati ya. Jadi aplikasi disepakati adalah panjangan dari digitalisasi sistem penilaian angka kredit konvensional ke integrasi. Silakan nanti mampir di kalau di sini ada tim-tim penilai ya. Silakan nanti mampir ke website kami di disepakati.bkn.go.id. Silakan menyampaikan username-nya gitu ya, instansi pemerintah gitu ya. Nanti bisa nanti dapatkan user untuk tadi penginputan proses percepatan pak konvensional menuju integrasi. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa beli terasi. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Suci selaku moderator. Terima kasih. Lanjut. Untuk yang berikutnya sesi tanya jawab Bu Eva ya. Satu sesi 3 pertanyaan. Monggo Ibu dan Bapak. Pak Nadir, oh ya, monggo. Langsung aja ya, langsung. Monggo.
Ibu Eva ini langsung saja ya, soalnya biar Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Eva. Biasanya berdiri. Langsung saja Bu Eva. Saya menangkap pertama yang harus dilakukan, kita akan melakukan integrasi, mengajukan integrasi dari angka kredit yang telah ditetapkan lama ke penyesuaian baru. Kemudian yang menjadi pertanyaan, ketika kami saat ini belum mengajukan DUPA selama lebih dari 3 tahun, kalau saya tadi menangkap akan dihitung, akan dikonversi SKP-nya selama 3 tahun. Ini yang saya tangkap tadi betul atau enggak. Kemudian memang dalam SKP tersebut memang sudah ada predikat, sudah lama, baik, amat baik, tapi rata-rata baik. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua Bu Eva, ketika kita menetapkan SKP sekarang itu sudah mengacu pada ekspektasi pimpinan, kemudian kita melihat ikinya pimpinan ternyata belum selaras dengan Permenpan nomor 21 tahun 2010 yang tanda petik kemudian ini dimarginalkan oleh teman-teman yang ada di, mohon maaf, APSI, yang di organisasi di mana punya ijtihad yang pengawas ahli utama, yang mereka punya wilayah koordinasi dengan direktorat Kemendikbud, itu akhirnya membuat yang namanya opsi kompetensi atau tusinya pengawas sekolah. Di posisi ini, ketika kami melakukan penyesuaian di SKP ekspektasi pimpinan dan ekspektasi jabatan dengan era baru ini, sedikit kesulitan. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah kami langsung hanya mengikuti ekspektasi perempuan yang ada di IKI, indikator apa itu namanya? Yang berikutnya, yang ketiga, ya Pak, maaf ini tambahan, kok lali ya, sampai. Yang ketiga, dua dulu, tapi lupa. Dua itu saja saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ibu Eva bisa langsung dijawab. Baik, dengan Pak siapa tadi ya, Nyon Sewu Bapak? Belum perkenalan. Pak Ibnu Nandir, pengawas dari Kota Kediri. Oh, dari Kota Kediri. Bapak. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ingin menjawab tadi pertanyaannya terkait kalau yang belum mengajukan DUPA gimana gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan, izin Bapak Ibu Jadi DUPAK sudah selesai. Ya, jadi tidak ada pengajuan DUPAK lagi karena sudah kita closing di 30 Juni. Ya, ini berarti konsekuensi bagi mereka ketika tidak mengajukan DUPAK, berarti tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan angka kredit, ya. Ya, itu. Jadi posisinya nanti tim penilai seperti apa mengintegrasikan PAK yang terakhirnya. PAK terakhirnya sampai katakan 3 tahun yang lalu, ya itu yang diintegrasikan. Mungkin juga sama kasusnya, ada mungkin di sini rekan-rekan ada penyetaraan kemarin ya, penyetaraan jabatan administrasi eselon 4 ke eselon ke ahli muda, eselon 3 ke ahli madya, belum pernah sama sekali ngajuin DUPA. Sama juga, berarti ketika nggak ada sama sekali, ya yang dari SK pengangkatannya itu yang nanti akan diintegrasikan angka kreditnya, gitu ya. Jadi kalau tadi Bapak menanyakan
Boleh nggak dinilaikan dari konversi kemarin 3 tahun yang predikat kinerjanya? Tidak bisa. Kalau tadi yang saya sampaikan tadi adalah contoh-contoh angka kredit tadi untuk yang perpindahan mau masuk dalam JF. Jadi ketika sudah duduk dalam JF tadi Bapak Ibu harus tetap berkinerja. Jadi yang diakui tadi saya sampaikan sejarah Dupak zamannya baru dimulai zaman now ya di tahun 2023 ini yang konversi saat ini. Ya, jadi Bapak cuma bisa menambahkan di konversinya yang di Januari ini, Januari 2023 ini baru bisa mengklaim, gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum pernah mengajukan dupa, berarti mohon maaf karena tadi saat ini tim penilai sudah tidak menilaikan usulan-usulan lagi, tapi yang tadi hanya menilaikan yang sudah masuk saja. Ya, ini sampai 31 Desember 2023. Kemudian yang kedua adalah tadi Bapak menyampaikan terkait mengacu pada ekspektasi pimpinan nih memang kalau saat ini kan kita masih proses pembelajaran Bapak ya transisi ini banyak hal yang perlu kita pelajari di mana memang tidak ada yang segala sesuatu yang sempurna. Kita masih proses pembelajaran ke arah sana. Memang di dalam Permenpan 1 ketika tadi transformasi ketika sudah tidak ada lagi butir kegiatan acuannya apa? Tadi betul Bapak yang sampaikan tadi. Berarti IKI kita gitu ya, indikator kinerja individu. Berarti Bapak sudah membaca Permenpan 6 ya, Permenpan 6 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu terkait bagaimana menuangkan dalam SKP, baca Permenpan 6 tahun 2022 ya, karena itu adalah cikal bakalnya adanya Permenpan 1 tahun 2023. Kalau bicara Permenpan 1 tahun 2023 atau Perban 3 itu sudah jadi predikat kinerja gitu ya, dituangkan dalam angka kredit lah itu satunya dari situ. Tapi tadi bagaimana proses tadi menuangkan SKP-nya, kemudian tata cara mengklaim tadi periodik. Nah, ingat ketika periodik pun Bapak Ibu harus dipastikan sudah ada realisasinya. Ketika tadi seseorang katakan ngambil 3 bulan, saya mau ngambil 3 bulan aja deh. Karena sudah memenuhi nih, cuma butuhnya katakan tadi 2 angka kredit lagi, gitu ya, 5 angka kredit lagi saya ambil 3 bulan. Tanya dulu ke atasan, itu bisa nggak diklaim, gitu ya. Kalau atasan bilang, oh sudah kelihatan nih realisasinya boleh, gitu ya. Tapi kalau tadi ternyata belum kelihatan outputnya ya, jadi nggak bisa, gitu. Tetap salahnya 1 tahun, gitu ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, gitu kan ya. Sebenarnya dengan adanya Permenpan 1 ketika sudah dihapuskan butir kegiatan, itu diganti dengan ruang lingkup. Oh, ya, jadi mungkin tadi yang pertanyaan yang kedua tadi itu arahnya ruang lingkup dalam Permenpan JF-nya saat ini mungkin kita semuanya belum selaras semuanya banyak seperti itu ya. Jadi inilah nanti challenge bagi instansi pembina gitu ya untuk membuat aturan bagaimana tadi ruang lingkup yang bisa dijadikan si atasan tadi ketika tadi mau menugaskan seseorang menuangkan di dalam PK perjanjian kinerja ya untuk nanti diturunkan ke IP-nya masing-masing. Nah, itu harus memang berdasarkan ruang lingkup. Artinya ketika Bapak ini seorang pengawas sekolah yang nggak mungkin diberikan penugasan terkait keuangan, administrasi, itu sangat melenceng. Gitu ya. Walaupun di dalam Permenpan 1 diperbolehkan diberikan penugasan. Ya, penugasan tambahan ya apabila itu sebagai mandatori di organisasi tersebut. Tapi jangan sampai melenceng gitu ya. Sehingga tadi sebenarnya yang tadi saya sampaikan ini adalah tantangan buat instansi pembina untuk menuangkan tadi ruang lingkupnya seperti apa sih. Ya, kita bicaranya jangan sampai rigid ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau ruang lingkup ya mungkin Bapak Ibu kalau kita kembali ke Permenpan masing-masing ya, itu bisa dilihat mungkin dari unsur, sub-unsur, mungkin di itu saja. Ya, di itu saja kisaran itu yang sekarang bisa kita jadikan dasar atasan tadi untuk menugaskan tadi. Jadi nggak sembarangan. Jadi ketika kepala dinas gitu ya, kepala dinas pendidikan menugaskan pengawas sekolahnya gitu ya. Tadi mengacunya ke situ, nggak boleh terlalu liar gitu ya. Terlalu liar di luar mandatorinya itu gitu ya. Jadi ini pembelajaran kita semua Bapak Ibu terutama atasan ya. Ketika tadi di awal tahun ya, ketika tadi melihat PK perjanjian kinerja di kepala dinas tersebut apa? Ya, jadi mungkin ada beberapa sasaran strategis yang harus dicapai gitu ya. Sehingga tadi diperlukan pejabat fungsional untuk bisa melakukan percepatan tugas
untuk pencapaian organisasinya. Ya, kalau sekarang kan boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga tadi diturunkanlah, dikatakan kepala dinas itu apa, kemudian diturunkanlah, dibagi habis oleh pejabat fungsionalnya, gitu. Ya, sehingga itu yang terjadi tadi atasan tadi harus jelas. Oh, Bapak nih, saya mau berikan tugas yang jelas outputnya itu apa. Harus clear di awal tahun sehingga tadi kita ekspektasi pimpinan tadi kita itu ada arahnya yang mau kita tuju. Oh, saya diberikan tugas untuk membuat kajian, katakan karena sudah di media ya, kajian gitu kan ya, kajian dari ini gitu kan ya. Ya silahkan ya. Jadi outputnya berarti 1 tahun itu harus berupa kajian gitu ya. Nah, itu yang jadi Bapak bisa nanti kita akan mengklaim gitu, oh saya boleh dong di aspek tadi, di aspek buat kajian, ternyata yang bersangkutan bisa melakukan sesuai dengan range waktu yang ditentukan gitu, karena 1 tahun tadi 12 bulan harus selesai kajian nih dengan harus seperti ini nih standarnya. Jadi standarnya sesuai dengan kepala dinas yang dimaui tadi Bapak Ibu. Ya, atasan kita pengennya seperti apa bentuknya, kajian apa, objeknya apa. Nah, disitulah terletak dialog kinerja di awal tahun Bapak Ibu. Jadi ini pentingnya sekarang yang berubah, harus kita ubah mindset kita. Perlu di sini ada dialog kinerja. Dialog kinerja ini bukan tiap tahun saja, di awal tahun saja, tapi tiap bulan. Atasan akan melihat progres kinerja kita. Katakan tadi, oh Bapak ini gimana ini? Kajiannya sudah berjalan seperti apa nih? Gitu kan ya? Dilihat di 3 bulan pertama, tiap bulannya dilihat progresnya, ada nggak kendala-kendalanya gitu ya. Nah, itu boleh nanti Bapak Ibu melakukan verifikasi kinerja. Aduh, saya keberatan Pak, Bu, kalau mamanya saya cuma sendiri, saya butuh tim nih, gitu kan ya. Saya ingin tim, oh, oke, Bapak jadi ketua Pokja ya. Ya, katakan Bapak sebagai ketua Pokja, nanti ada anggota-anggotanya untuk mensupport tadi kegiatan Bapak gitu ya. Dan itu sudah berlaku juga di unit kami, terutama Bapak Ibu ya. Jadi pimpinan kami langsung mendistribusikan ya pekerjaan tadi di awal tahun harus sudah jelas sampai tadi harus jelas dulu SS-nya, sasaran strategisnya tadi ada berapa, langsung dibagi habis tugas. Katakan saya di direktorat saya diberikan tugas saya 3 Pokja, jadi ketua Pokja ya. Jadi saya fokus 3 Pokja itu Bapak Ibu. Saya sebagai ketua Pokja dan mungkin katakan ada 15 SS yang harus dicapai oleh pimpinan kami gitu kan ya. Nah, saya mungkin join hanya tiga ketua Pokja dan saya mungkin ada 7 jadi anggota Pokja yang lainnya gitu ya. Dan saya mungkin tidak 15 yang saya join. Nah, disitulah akhirnya atasan tadi akan melihat karena kita ketua Pokjanya, kita berhak untuk tadi memberikan juga penilaian juga kepada anggota kita gitu kan ya, nanti yang kita sampaikan kepada pimpinan kita gitu kan ya. Oh ini pekerjaannya seperti ini, oh ini kayaknya kurang tanggap, oh ini kayaknya kurang, ini kita boleh memberikan rekomendasi. Karena ingat, ke depan nanti adalah atasan kita, eselon 2 kita yang, kalau di kami ya, di KL ya, jadi kalau di daerah apakah Bapak Ibu masih ada yang ahli pertama muda ini ke administrator eselon 3 lah. Pokoknya selama ini seperti apa yang menilaikan, itulah mereka nanti akan menandatangani ya terkait ekspektasinya ya, konversi angka kreditnya tiap tahunnya, kemudian sampai menjadi paknya gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus dipastikan itu. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya jawab ya. Jadi dalam hal ini seluruh instansi pembina saat ini tidak berdiam diri. Mereka dengan ada transformasi ini jelas satu sudah tidak adanya tim penilai di pusat. Ketika sudah tidak ada hal-hal administratif yang tadi terkait dupak segala macam, mereka lebih fokus instansi pembina ini dalam bentuk tadi pengembangan kompetensi si pejabat fungsionalnya, gitu ya. Mereka lebih fokus ke situ, gitu kan ya. Kemudian lebih fokus pada tadi aturan-aturan yang saat ini dalam masa transisi ya, seperti tadi ruang lingkup. Sehingga tadi jangan dikebiah-uyah gitu ya. Orang Jawa bilang pekerjaannya sama nih semuanya, jadi nanti fungsional rasa pelaksana gitu kan ya. Ya harapannya jangan seperti itu. Tapi aturan-aturan ini mungkin saat ini ya tadi masih proses semuanya ya. Kami dari Menpan maupun BKN kami hanya memberikan aturan sapu jagat, Permenpan 1
ya, maupun perban 3 itulah aturan sapu jagat 1 JF untuk seluruhnya yang kemudian harus dipatuhi, diikuti gitu ya. Instansi pembina untuk nanti mengeluarkan aturan-aturan teknis lainnya, juklak juknisnya gitu ya. Kemudian juga harus diikuti oleh instansi pemerintah dan oleh pejabat fungsional itu tentunya gitu ya. Mungkin itu Pak untuk pertanyaan pertama, saya kembalikan lagi ke Bu Suci selaku moderator. Semoga terjawab ya Pak ya. Terima kasih Bu Eva. Tapi ini tadi ada Pak Eko itu lupa menanyakan satu. Ini sudah ingat Bu Eva ya? Bisa lanjut ya? Ini pertanyaannya satu lagi ya. Mumpung ingat, Ya, ini monggo. satu hal yang sering ditanyakan oleh guru dan teman-teman pengawas, yaitu apakah barangkali ini ada info dari Ibu. Tadi kan sudah disampaikan Permenpan sebagai sapu jagatnya nomor 1 tahun 2023. Yang jadi kegalauan dari teman-teman yang sering kali mohon maaf, kita agak kesulitan mencari publikasi ilmiah, karya ilmiah, apakah nanti informasi terakhir pengawas atau jabung pengawas maupun jabung guru ini masih mendapatkan tugas seperti itu atau orientasi tugasnya dialihkan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian opsi aplikasi SKP e-kinerja yang sinkron dengan Mensipak itu sebenarnya wajib atau hanya sebuah opsi? Terima kasih. Sudah Pak. Sudah ya, baik. Saya izin saya share screen Bapak Ibu ya. Ini perbedaannya ini Bapak tanyakan. Ya. Jadi ketika kita sudah menggunakan model konversi, kita tidak lagi mengenal ya. Kita lihat yang dikonversi saat ini yang kita mau tuju Bapak Ibu ya. Ini konvensional, integrasi, konversi gitu ya. Kita tidak mengenal lagi Bang Prof. Tidak ada syarat Bang Prof ya untuk kenaikan jabatan. Ini secara umum ya. Kalau yang pengawas maupun guru ini saya taunya Bang Prof itu justru untuk kenaikan pangkat ya. Betul lebih sulit lagi. Nah, kita dalam model konversi kita tidak mengenal yang namanya Bang Prof maupun penunjang. Jadi benar-benar real dari tadi ya SKP plus perilaku kerja. Wah, tepuk tangan semuanya. Saya juga tepuk tangan, Pak. Sama, saya mau ke Madya. Ya, tapi alhamdulillah Bang Prof saya sudah terpenuhi, alhamdulillah. Jadi saya nggak ngaruh gitu ya. Yang penting saya tadi memenuhi uji kompetensi lulus, saya bisa ke Madya gitu ya. Jadi ada rekan-rekan kami juga seperti itu. Dan alhamdulillah ini angin segar buat kita yang tadi nggak bisa ngumpulin Bang Prof dari KTI gitu ya dan segala macam gitu. Jadi aman. Silakan bisa naik pangkat ya. Ini silakan kalau mau difoto ya, silakan gitu. Ya, ini jadi ingat gitu ya kalau kita sudah menggunakan konversi predikat kinerja nggak kenal lagi udah masa lalu gitu ya masa lalu Bang Prof kecuali kalau memang JF-nya yang neliti ya nulis itu ya seperti teman-teman peneliti ya itu harus ada Bang Prof-nya karena itu tugas jabatannya mungkin itu Bapak Ibu ya apa lagi tadi ya mungkin itu tadi ya pertanyaannya ada yang kelewat tidak Bapak Ibu ada yang kelewat tidak ya Pak ya? Saya langsung menjawab Bang Prof-nya tadi ya. Berlaku semua sama ya, berlaku semua sama untuk seluruh JF ya. Jadi sudah tidak ada lagi Bang Prof. Baik. Sudah ya. Ada beberapa satu ini yang terakhir kan? Oke, silakan. Yang di daring juga kalau mau bertanya silakan ya. Bu Eva, saya Bu Heni Suciarawati dari Kabupaten Nganjuk. Untuk pengakuan ijazah Ibu, jadi kami itu sudah selesai kuliah, memiliki izin belajar, mendapatkan ijazah, tetapi kesulitan ketika melampirkan ijazah dan izin belajar itu untuk pemberkasan kehidupan atau pengajuan angka kredit. Nah, menurut waktu itu menurut UP harus pengakuan ijazah BKR.
kami sudah melakukan pemberkasan, bahkan 2 kali melakukan pemberkasan, tetapi sampai saat ini pengakuan ijazah itu belum turun. Itu bagaimana ya Ibu ya? Mohon untuk pencerahannya. Terima kasih. Iya, Bu, ini kebetulan ini ada di tempatnya Pak Aris tadi, Deputi Mutasi. Ini ada di Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan terkait pencantuman gelar berbeda dengan direktorat saya nih, Direktorat Jabatan ASN ini ya di sini ya. Jadi kami di kedeputian yang berbeda, kami di kedeputian PMK, Pembinaan Manajemen Kepegawaian, di mana berbicara terkait kebijakan-kebijakan yang saat ini berlangsung. Kalau di tadi yang Ibu sampaikan tadi di tempat kami di eksekusinya gitu ya. Jadi kalau kami berbicara kebijakannya, tadi yang Direktorat Pengadaan Kepangkatan itu yang eksekusinya termasuk tadi KP-nya seperti apa, kemudian pencantuman gelar, pengakuan ijazah belum keluar nanti seperti apa gitu ya. Mungkin nanti mungkin di belakang layar nanti saya berikan nomor kontak saja ya, nomor kontak yang bisa dihubungi seperti apa proses mekanismenya, karena kan bukan kewenangan saya untuk menjawab gitu ya. Yang pasti adalah salah satu hal terkait pencantuman gelar itu saat ini kalau untuk pejabat fungsional memang sebenarnya kan sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Nanti dengan ada perubahan ini semoga rekan-rekan kami di Direktorat KP ini juga sudah mengikuti dan mereka kalau nggak salah sudah ini ya sudah mengeluarkan surat edaran juga saat itu bahwasanya dinilaikan saat itu kan seperti itu bisa dinilaikan dulu gitu kan ya baru nanti proses pengakuannya nanti. Tapi kemarin dengan ada surat yang terakhir gitu kan ya dengan ada suratnya bahwasanya untuk KP periode Oktober tahun 2023 itu harus pencantuman gelar dulu. Nah, ini yang saya mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab ya, karena di sini tadi berarti harus ada pencantuman gelar dulu sebelum dinilaikan lah. Nanti itu pada prinsipnya ya nanti Bu Suci minta tolong nanti mungkin saya bisa minta nomor Bu Heninya atau Bu Heni bisa mengontak saya nanti ya untuk saya berikan kontak person untuk di direktorat tersebut begitu ya karena memang dalam pencantuman gelar kan memang harus dilihat gitu kan ya apakah tadi ada surat ketentuan-ketentuan administrasinya ya seperti IBEL-nya ada nggak izin belajar kemudian tadi akreditas perguruan tingginya seperti apa gitu ya harus dilihat mungkin itu ya Bu ya yang bisa saya bantu gitu ya nanti untuk kontak personnya saja baik. Ya Bu terima kasih untuk penjelasannya. Nah, sama mungkin apa ada yang bertanya? Tadi kayaknya ada yang sempat resen tapi udah tidak ada lagi yang resen di sini. Baik. Yang resen siapa? Tadi saya kok Pak Bu. Silakan. Yang resen tadi Bapak. Saya. Terima kasih, mohon maaf ini barangkali mungkin pertanyaan terakhir terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Eva. Selamat siang Bunda Eva, selalu sehat Selamat siang semuanya. Ibu, ya. Saya dari Kabupaten Kediri. Yang pertama terkait dengan mungkin mempertegas saja tentang nomenklatur untuk SKP terintegrasi. Kemudian yang kedua terkait dengan yang disampaikan tadi, saya senang banget rasanya. Kayaknya saya tidak ribet dengan KP, tepuk tangan untuk semuanya. KP itu paling menjadi momen luar biasa medeni bahasa Kabupaten Kediri. Persoalannya saya hanya ingin satu kata yang membuat kita itu menjadi bahagia. Berarti KP untuk yang akan datang bagi pengawas otomatis, ngerti ya? Jadi otomatis yang tadi tidak ribet banget dengan ada penunjang dan seterusnya. Ini perlu dipertegas. Nah terkait dengan itu. Nah kemudian yang berikutnya Bunda Eva, untuk sosialisasi Permenpan 1 tadi 2023 dan seterusnya tadi. Ini barangkali ada pemahaman yang berbeda di P. Nah, tentunya ini yang ada kita benturan di daerah-daerah itu kaitannya dengan pemahaman yang berbeda. Ini menjadi kita balik lagi umat. Nah ini, mohon ini juga perlu menjadi catatan barangkali sebagai
sebuah karena kita masih di tengah-tengah ya antara konvensional dan yang baru tadi, kita masih di jembatan, ada masa transisi. Nah, mestinya ini ada sosialisasi yang tegas dari BKN tentunya, sehingga pemahaman ke daerah ini menjadi sesuatu yang membahagiakan, terutama bagi para pengawas. Nanti. Lah, terakhir ini titipan pertanyaan Bunda Eva. Untuk pak yang sudah jadi dan ini sudah maju, sudah jadi, ini gimana nasibnya? Kalau tadi sudah ditutup pintunya, terus bagaimana kita kemudian dari nol? Kan juga kasihan Bunda. Monggo, terima kasih. Nah, iya Bapak Ibu, Terima ya kasih. sudah. Alhamdulillah baik. Dengan Bunda siapa tadi, Bun? Ibu Nurul. Ibu siapa? Bu Nur. Nurul. Bu Nurul, baik Bu Nurul. Ibu Nurul, baik Bun, Bunda Nurul. Jadi Bapak Ibu, dengan sejaknya ada model penilaian terbaru saat ini yang konversi, Bapak Ibu ya, itu baiknya memang semuanya juga atas dasar awareness kita. Karir kita bisa naik atau enggak, kita harus menyadari berapa nih saldo saya, pak saya terakhir berapa sih, butuhnya saya berikutnya berapa, ini awareness kita. Ya, sama juga dengan yang model dulu. Ketika Bapak Ibu nggak ngumpulin dupak yang naik pangkat, ini nggak bisa otomatis Bapak Ibu. Bapak Ibu yang harus mengusulkan ke atasan langsung. Sehingga Bapak Ibu kalau ini memang sekarang posisinya masih manual, ya, posisi manual. Tadi mungkin saya jadi ingat tadi apa yang belum saya jawab tadi ke Bapak tadi ya, jadi yang nanya tadi apakah dengan model e-kinerja memang ke depan kami akan mengembangkan aplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah menggunakan aplikasi e-kinerja dari BKN ya, jadi ini dari rekan-rekan kami di Direktorat Kinerja ya, karena sedang kami sudah mengimplementasikan kalau di BKN ya. Dan nanti akan dilingkan gitu ya dengan predikat kinerja yang dinilai oleh atasan. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu otomatis ketika mau menuangkan SKP-nya kalau sudah menggunakan aplikasi sudah harus tadi kan disampaikan juga apakah kami harus tercascading? Iya, harus tercascading dengan pimpinan yang di atasnya. Harus ngurut linier gitu ya. Jadi kita nggak bisa lari dari cascading yang seharusnya gitu ya. Jadi nggak bisa liar gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus sesuai dengan PK-nya gitu ya. Jadi tadi ingat, tadi nggak bisa otomatis bisa KP 4 tahun seperti yang mungkin kalau Bapak Ibu bayangkan, bisa dong kami kayak teman-teman pelaksana, tidak. Tetap harus pengusulan dari Bapak Ibu. Makanya tadi saya sampaikan. Jadi sama juga kalau Bapak Ibu sudah memenuhi tapi nggak ada awareness-nya, Bapak Ibu tidak mengusulkan, tidak minta ditetapkan paknya ya tadi, akhirnya tidak juga bisa naik pangkat gitu ya. Jadi tetap Bapak Ibu yang mengusulkan gitu. Kemudian Pak, kalau gimana kami sudah kalau Bapak Ibu kemarin sudah mengusulkan PAK sampai kinerja 2022 ya tinggal tunggu saja PAK-nya gitu ya, PAK konvensionalnya, karena saat ini masih proses penilaian oleh tim penilai gitu ya, kemudian nanti harus diintegrasikan. Tapi ketika Bapak Ibu kemarin belum menilaikan gitu ya mohon maaf ya, berarti sudah tidak ada lagi ya pintu untuk mengusulkan tadi karena sudah selesai ditutup 30 Juni. Bapak Ibu sekarang sudah bisa menggunakan konversi 1 Januari ini Bapak Ibu, silahkan ya. Jadi di sini nanti sampaikan ke atasan Bapak Ibu masing-masing gitu kan, bahwasanya tadi dengan regulasi Permenpan 1 kemudian Permen 3 kita sudah bisa menilaikan SKP kita kemarin ya Bapak Ibu ya. Katakanlah nanti kalau kita nggak mau naik KP dalam waktu dekat, berarti tadi dihitungnya tahunan, di akhir tahun nanti sudah bisa menjadi angka kredit. Gampang Bu, nggak usah repot-repot kok, tinggal nanti di akhir tahun ketika bunyinya baik berarti 100% gitu kan ya, dikalikan koefisiennya ketika Bunda Nurul
kalau tadi katakan di media berarti kalikan 37,5 dapat 37,5 gitu ya. Itu kalau umpamanya bergulir baik 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 gitu kan sehingga bisa di apa diproyeksikan untuk naik pangkat gitu ya itu bisa 4 tahun katanya tadi ya baik 100% ya baik 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 bisa. Kalau Bu Nurul sehingga tadi ya Bu ya jadi Pak kalau sudah ditutup mohon maaf sekali ini aturan regulasi yang harus kita taati bersama dan nggak akan diakui gitu kan ya untuk kinerja-kinerja yang sudah selesai gitu kan ya itu Bapak Ibu ya. Saya senang sekali dengan adanya forum seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini forum yang harus sering digerakkan ya oleh asosiasi-asosiasi seperti ini ya, forum-forum kompak seperti ini. Saya sangat mengapresiasi gitu ya. Mungkin sering-sering dilakukan akan karena tadi ya Pak ya, Bapak Ibu ya, transformasi JF saat ini nggak bisa. Kita nggak bisa pinter sendiri, harus pinter bareng-bareng semuanya, harus paham ada kalanya lain waktu pejabat penilai kinerja juga diundang gitu ya karena mereka nantinya akan menetapkan paknya kita gitu ya. Jadi tadi angka kredit bahkan untuk pengangkatan pun mereka juga harus melakukan itu gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu kami di sini hanya berbagi gitu Bapak Ibu ya, tapi kami kembalikan lagi ya kalau tadi dan saya rasa daring pun alhamdulillah semoga ini bukan menjadi halangan gitu Bapak Ibu ya. Bisa kita transfer knowledge bersama, sering-seringlah mungkin dilakukan mungkin sebulan sekali gitu ya. Nanti ada episode for kompak episode 1 gitu kan ya membahas tema tentang apa gitu kan ya. Kalau itu bisa dilakukan berkala gitu ya, insya Allah kita akan terbekali terus-menerus terkait regulasi per-JF-an sehingga literasi kita ya akan regulasi saat ini dalam rangka transformasi jabatan fungsional kita nggak ketinggalan. Pejabat penilainya. UP nanti bagaimana dia paham nggak dengan ini? Zaman Bu Nurul bener kayak gini lain nang UP bagian ganjil ya bagian. Bingung bagian. Mungkin daerah belum harusnya tuh kayak Tanwil